4. Menyelesaikan 193.954 guru pelamar prioritas 1 yang lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Warga Sipil, channel edukasi yang membahas seputar dunia pendidikan serta berbagai informasi lainnya yang tentu bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya kita di akhir kesimpulan rapat, di mana rapat koordinasi antara Komisi 10 DPR RI bersama PLT Dirjen GTK, di mana ada beberapa poin penekanan agar mendesak Panselnas melalui Kemendikbudristek RI untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait seleksi guru P3K ini. Apa saja, Bapak Ibu? Mari kita simak kesimpulan rapat yang akan disampaikan oleh pimpinan rapat Kang Dede Yusuf. Izin kawan-kawan saya membacakan kesimpulan kita hari ini. Ya, hari ini kita telah melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat Eselon 1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dipimpin oleh Profesor Dr. Nunus Suryani, PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Lalu kedua, Dr. Iwan Sahril, PhD, ya, tapi secara virtual, diwakili juga oleh Sesdirjennya, Pak Sutanto. Kesimpulan saya, langsung kepada kesimpulan, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi penjelasan dari PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek mengenai perkembangan seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dan penjelasan skema seleksi GTK P3K tahun 2022 dengan bahan paparan sebagaimana terlampir. 2. Terhadap penjelasan PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek RI, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. A. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk segera berkoordinasi dengan Panselnas, khususnya Kemenkeu RI dan Kemdagri RI, untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K yang bersumber dari APBN dengan skema pembayaran yang jelas. B. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyusun peta jalan penyelesaian guru honorer, guru P3K dengan dilandasi data akurat mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru, dan dampaknya bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Itu permintaan Pak Ferdi itu ya. C. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan laporan secara berkala setiap 2 minggu. Jadi ada update terus selama per 2 minggu mengenai penyelesaian permasalahan hasil seleksi tahun 2021 dan perkembangan tahapan seleksi guru P3K tahun 2022. D. Mendesak pemerintah untuk mengkoordinasikan permasalahan penyelesaian guru honorer atau guru P3K untuk berada langsung di bawah koordinasi Wakil Presiden agar dapat diselesaikan secara komprehensif. E. Mendesak Panselnas melalui Kemendikbudristek RI untuk segera menyelesaikan permasalahan hasil seleksi tahun 2021 paling lama akhir tahun 2022 terkait hal-hal sebagai berikut. 1. Segera mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lulus seleksi P3K 2021 sebanyak 21.343 guru dari 293.860 guru yang telah lulus dan mendapatkan formasi, jadi SK. 2. 15.415 yang telah terbit NIP 3K guru ya maksudnya 15.415 guru yang telah terbit NIP 3K-nya namun masih menunggu pengangkatan Pemda
dari 293.860 guru yang telah lulus dan mendapatkan formasi. Ini maksudnya apa nih? SK juga nih? Hah? Bukan, mendesak Panselnas untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan 15.545 guru yang telah terbit NIP 3K namun masih menunggu pengangkatan Pemda. Oke. Ketiga, menyelesaikan 5.312 guru dalam proses verval berkas untuk penerbitan NIP 3K dari 293.860 guru yang telah lulus dan mendapatkan formasi verbalnya ya. 4. Menyelesaikan 193.954 guru pelamar prioritas 1 yang lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK, khususnya sejumlah 28.876 guru yang lulus passing grade dan belum ditempatkan karena masih belum tersedianya kuota formasi atau kebutuhan bidangnya. 3. Komisi 10 DPR RI mengharapkan jawaban tertulis terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi 10 yang belum terjawab paling lambat 10 November 2022, termasuk disajikan flowchart atau skema penyelesaian untuk 6 bulan ke depan. Ya, untuk poin yang ke B ini juga menurut saya harus ditekankan juga. Yang poin penyelesaian guru honor P3K, terutama yang swasta nih, yang banyak sudah diberhentikan ini. Ya, jadi bunyinya gimana nih? Saya persilakan kawan-kawan dulu untuk mengomentari. Ibu Dewi Kuryati, apa belum ya? Ini saya butuh yang tadi. 4. Hah? 4, coba lihat 4. Nomor berapa, Bu? 4. Karena masalah di Bengkulu itu adalah sudah lulus passing grade tetapi belum punya formasi karena pemerintah daerahnya tidak mampu membayar tunjangan. Nah, itu kan juga bermasalah. Jadi harus ada solusinya. Dan mungkin bukan cuma di Bengkulu, itu dimanapun seperti itu kejadiannya. Ya, itu masuk di 2 ya kayaknya ya. Mendesak Kemendikbudristek untuk segera koordinasi dengan Panselnas, khususnya Kemenkeu RI dan Kemdagri untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K. Jadi masuknya di situ, Bu. Tambahan kan gini, ya, ini kan ada 169.000 yang lulus tapi belum dapat formasi. Terus kemudian yang 41.892 tidak tersedia formasi. Ini juga perlu penyelesaian ini. Di situ belum masuk. Di poin berapa, Pak? Belum ada poinnya itu. Yang 41.000 ya? 41.892 itu ada kebutuhan tapi tidak ada formasi. Saya kira ini rumusannya seperti apa ini? Ini juga yang harus diselesaikan. Nah, ini kan dari P1 disuruh P2 dan ada P3. Timeline-nya itu kalau yang dibuat di laporannya Prof. Nunu ini paling akhir Desember, betul kan? Tapi saya dapat laporan dari yang bersangkutan, guru honorer, masuk sistem dia diperintahkan untuk ikut tahun depan. Ya. Nah, ini diperintah oleh sistem ketika dia daftar. Jadi timeline yang benar yang mana? Ya, itu 41.000 perlu koordinasi dengan Pemda. Ya, betul. Untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Ini 41.000. Kemudian dari 24.000 yang sudah ditulis di poin 4 itu, yang 11.000 sekian terbuka formasi mapel jabatan lain. Artinya harus berpindah mapel. Ya, pindah mapel dengan catatan dia harus punya. Nah, sebetulnya linear itu agak menyesatkan itu kalau. Karena masalahnya slotnya yang sebelah sini bukan berpindah mapel belajar baru, tapi yang linear dengan ijazahnya. Seperti saya sampaikan, dulu ngelamar guru SMP IPA, jadi guru SD, padahal sekarang dia guru SD sebenarnya, gitu loh.
Jadi sama-sama IPA bisa jadi guru kelas SD atau guru SMP. Kemudian yang 13.500 ini, Ya itu yang memang belum ada formasi. ini kan Yang oversupply itu Pak, yang 13.000. Ya. tidak ada formasi ini. Tapi bukan berarti tidak bisa masuk ya, artinya kebutuhan guru kan tiap tahun ada yang pensiun dan sebagainya, Ya mereka ada. bisa masuk. Tapi bukan tahun ini, Kang Didi. Ya, baik. Berarti yang tahun ini yang 41.000 ini Bu. Ya. Jadi kalau 41.000 mungkin rekomendasinya mendesak Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Pemda untuk menyediakan formasi untuk 41.000. Ya. Sebetulnya saya yakin Kemendikbud ini surat edarannya nggak dianggap sama Pemda, Bu. Ya. Makanya tadi kita usulkan ini naik ke Wapres. Karena saya tahu kawan-kawan di Pemda juga mengatakan kita duitnya dari mana, kan kira-kira gitu. Bukannya mereka nggak mau ya, mereka tidak punya anggarannya. Nah kalau Wapres yang mimpin, maka Kementerian Keuangan akan diperintahkan untuk menyiapkan anggaran tambahan. Itu sebetulnya kunci utamanya di situ. Tapi ini dulu, Pak Jainuddin sudah oke ini? Timeline, soal timeline gimana itu? Timeline itu masuknya di... Peta jalanannya Pak, saya boleh memperbaiki sekalian Pak, untuk peta jalan itu kalimatnya. Ya, ya. Perlu dibuat peta jalan yang lebih pasti, termasuk alur penyelesaian masalah dan waktu. Jadi yang tadi yang bicara oleh Mbak Nunu Tanggil itu juga nanti diberikan, nggak apa-apa tahun depan. Bagi rakyat itu butuhnya kepastian, bukan Ya. bonen-bonen, rebosen-rebosenan. Jadi 2023 itu gelap, Pak. Iya. 2024 pasti, Pak. Jadi itu yang jadi Pak Dede, jadi dalam konteks peta jalan itu dibuat kita rinci, termasuk alur penyelesaian, terus Ya. kemudian pendanaan, terus kapan selesainya. Itu harus dibuat, dan itu resmi dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti sebagai leading sektor. Soalnya berani apa enggak? Ya. Jadi yang di poin B itu ya, tambahannya adalah mendesak Kemendikbudristek untuk menyusun peta jalan penyelesaian guru honorer yang pasti dengan timeline alur penyelesaian permasalahan dengan dilandasi data akurat mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru, dan dampaknya bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Pak Jainuddin di situ posisi timeline itu, Pak. Jadi dikeluarkan timeline kita bulan sekian sampai bulan sekian adalah ini, bulan sekian sampai bulan sekian adalah ini, gitu. Ini peta jalan ini, Kang Dede, apakah harus diingatkan gitu? Artinya dari awal itu ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Ya, itu. Jadi bukan udah ketuk palu dulu perintah, baru pemerintah daerah diajak bicara. Setuju, Bu. Ini kalau begini setuju. terus, tadi saya katakan kita otonomi daerah di era reformasi ini kita harus hayati. Memang berbeda alamnya. Pemerintah pusat sekarang harus bisa berbicara dengan pemerintah daerah karena tata negara kita sekarang begitu. Itu harus disadari dalam pembuatan perencanaan yang menyangkut pemerintahan daerah. Sehingga tidak ada lagi nanti pingpong begini, anggota DPR jadi pingpong begini, pusat daerah, daerah pusat. Gimana rakyat kecil? Gimana kepontal-pontal mereka itu? Mereka nggak perlu paham yang kayak begini. Mereka perlu kepastian formasinya berapa. Saya ikut tes, kalau saya lulus saya masuk ke situ. Jangan udah lulus tes terus nggak tahu kemana. Gimana ini? Ini kalau dibicara disampaikan di PBB, mungkin di PBB ditepuk tangani lagi. Oh ada negeri kayak gini gitu. Ya, Makanya baca maksudnya- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Itu. Gini, maksudnya usulan dari Pak Kamal itu adalah di poin B ini harus kita tambahkan. Jadi mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyusun peta jalan penyelesaian guru honorer dengan pasti bersama-sama dengan KL lainnya dan pemerintah daerah. Jadi bukan hanya Kemendikbud saja, iya kan? Dengan KL lainnya dan pemerintah daerah, ya. Nah, dengan timeline alur penyelesaian dan seterusnya. Begitu Pak Kamal ya. Alurnya juga Pak, alur. Jadi alur itu gini, alur penyelesaian. Jadi kalau tahapan yang misalnya tadi 14.000 kata Mbak Nunu tadi itu selesai apabila gitu. Jadi ada yang bisa selesai, ada yang bisa lanjut, ada yang bisa berhenti dulu kan gitu. Ya alurnya. Itu ada kan alur. Ya. Alur. Ketua. Kang Dede. Pak Ketua.
Ya, Bang Saya dulu Andreas. biar tidak terpotong. Oh ya, oke, Pak Jainuddin. Jadi kalau saya berharap 193.954 itu sebagai Baik. guru pelamar P1 sesuai dengan timeline yang dibuat Prof. Nunu halaman 18, yaitu 193.000 itu ya selesai tahun ini. Jadi bukan peta jalan perpanjang Tahun ini? Desember. Iya, tahun ini Desember halaman 18. Tahun ini kan yang 41.000 saja, Pak, yang harus diselesaikan nih. Dari 193. Iya, tapi semua proses yang terkait 193.000 ini memang ada dua kategori ya. Ya, yang tidak lolos. Yang tidak tersedia formasi, baik yang terdapat kebutuhan dan yang tidak. Ini semua itu diselesaikan Desember. Karena bunyinya ini loh, pengangkatan 193.954 guru passing grade 2021. Kemudian pelaksanaan penilaian kesesuaian. Ketiga, pelaksanaan seleksi tes. Nah, ini nomor 1, 2, dan 3 itu asumsinya Desember siap. Kementerian siap nggak ini, Bu? Seperti yang tadi Pak Ferdi sampaikan, Pak, ada yang bisa yang 41.000 ini tidak bisa tahun ini. 41.000 tahun ini. Tidak bisa tahun ini. Tidak bisa tahun ini. Ya. Ini Begini, Ya. begini. Nah, ini juga Begini, harus jelaskan. Pak Jainuddin, Ya. memang kalau kita paksa beliau saat ini pun, ini kan harus koordinasi dengan Pemda. Iya. Tapi sebaiknya memang kita meminta adalah mendesak yang P1 ini diselesaikan, tahun ini diselesaikan, apapun caranya. Tetapi kalau timeline, memang itu harus dijelaskan, karena timeline itu jelas, mau bulan Maret, mau bulan Februari, mau bulan apa, tapi jelas outputnya. Ya, ini beliau ini saya yakin pasti mau ngirim surat edaran atas nama PLT Dirjen pun juga nggak akan dianggap oleh daerah. Daerah ujung-ujungnya nggak ada duitnya, makanya Nah, itu. harus kita angkat ini pada level yang lebih atas lagi, Pak. Pak Andreas. Ya, kalau bicara timeline kan sejak awal sebenarnya. Ketika Pak Menteri dulu juga menyampaikan ini kan sudah ada timeline sampai dengan tahun ini, tahun depan. Nah, saya kira sekarang kan kita menghadapi banyak kendala-kendala yang terjadi dalam. Saya punya keyakinan benar-benar bahwa Kemdikbud pun ingin menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya. Dan dari tadi kan Ibu menjelaskan, saya lihat betul bagaimana detailnya penjelasan itu. Tapi kan kendalanya itu kan ada di tiap titik ini. Ya, di dua titik besar yaitu daerah dan juga kita duga keuangan kan, itu kan dua titik persoalan. Dan secara administratif ada di PAN atau di BKN, BKD juga di daerah. Dan itu yang kita temukan, memang itu yang kita temukan. Sehingga kalau di poin 2 itu kita kembali kepada rumusan ini, saya kira mendesak supaya berkoordinasi dengan daerah supaya secepatnya membuat itu timeline mana yang kita bisa selesaikan lebih dulu. Seperti yang tadi sudah, tahun ini kita selesaikan apa gitu, tahun depan kita selesaikan apa yang sudah bisa dihandle langsung oleh Kementerian Kemdikbud Ristek gitu. Sehingga dengan demikian teman-teman guru di bawah ini kan butuh kepastian yang mana yang handle yang mana gitu, mana bagian yang Kemdikbud Ristek bisa langsung laksanakan, mana yang ini harus koordinasi dengan daerah gitu. Karena kita perlu transparan, terbuka, mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak, dan mana yang perlu koordinasi yang dipercepat. Sehingga tadi seperti yang Pak Ketua sampaikan, kalau ini kita bicara dengan Ibu PLT kan, kalau tidak bisa kita tarik ke atas gitu. Kalau perlu kita langsung bicara dengan Presiden. Ini sudah, Pak, di poin D, Pak. Wah, jadi kalau Pak Andreas sudah bisa langsung dengan Presiden, siap kita. Iya, masalahnya Jadi Pak Andreas siap membawanya ke kita bawa. Ini Kenapa yang saya enggak kok? Soalnya ya, Buktikan. hal-hal kecil aja kita ini kita Saya masih baru bawa ke Wapres ini. Bapak mau bawa ke Presiden tuh sudah tepat itu. ya maksud ini masalah karena orang kan nunggu Saya belum penyelesaian punya ini. presiden, Pak. Baik, makasih Bang Andreas. Poin-poin lainnya cukup, kawan-kawan? Silakan. Cukup ya? Prof. Nunu, silakan.
Baik, Bapak Pimpinan yang saya hormati, serta seluruh anggota Komisi 10 yang saya Maaf Bu, banggakan. ada koreksi? Ada koreksi di sini? Oh, tidak. Poin-poin ini? Sudah cukup. Cukup ya? Cukup. Jadi saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa masalah ini adalah masalah koordinasi yang pertama. Kedua, masalah soal uang pendanaan. Berarti kita masalah DAU dan DAK yang kita perlu tahu, karena banyak daerah yang mengatakan betul kami mendapatkan gajinya dari DAU, tetapi tunjangannya pun sama besarnya dengan nilai DAU tersebut. Nah, itu yang beban buat mereka, ya. Sehingga ini pasti harus pada level koordinasi yang lebih tinggi tingkatannya, ya. Ini setuju Bu ya? Ya. Bahwa timeline itu adalah tugas dari Kemendikbud untuk menyelesaikan. Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu lagi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan serta seluruh anggota Komisi 10 yang sudah memberikan masukan dan dukungan pada kami. Semua masukan yang sudah diberikan sudah kami catat, dan apa yang bisa, seperti yang Pak Andreas tadi sarankan, terima kasih Pak untuk dukungannya. Apa yang bisa kami kerjakan segera, kami akan segera kerjakan, dan peta jalan yang tadi Pak Ferdi dan Bapak Ibu yang lain minta, segera kami siapkan. Jadi ada yang bisa segera dituntaskan tahun ini sudah kita lakukan, dan akan kita lakukan sebagaimana lini masa seleksi yang sudah kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk saran masukan dan dukungannya. Mohon maaf jika ada yang sikap dan tindakan yang kurang berkenan selama saya duduk di sini. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, Ibu Nunu, Pak Santo, serta Bapak Ibu semua yang hadir, terima kasih banyak atas kesempatan untuk hadir di sini menjelaskan secara gamblang dan secara publik apa yang sudah dilakukan dan memang perlu dilakukan. Kami mendukung semua kegiatan dan upaya penyelesaian, dan apabila hal ini masih mandek, maka terpaksa kita juga dorong untuk kita tarik kepada level yang lebih tinggi lagi. Dan ini pasti kawan-kawan guru pun yang saat ini sudah menonton dan mendengar, mudah-mudahan bisa saling mendoakan agar kita bisa menyelesaikan semuanya. Terima kasih, dan akhirnya dengan mengucap alhamdulillah kita tutup rapat kita siang ini. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.